Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di A1 Bukit di channel YouTube saya yang berbicara beberapa materi, diantaranya adalah Microsoft Excel for Windows. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Exclusive Edition, spesial edisi buat kali ini. Isi video eksklusif dengan durasi 1 jam. Isinya adalah pertama, materi utama, true and false pada fungsi VLOOKUP. Kedua, jeda materi berupa introduction. Ketiga, penetapan true and false pada fungsi HLOOKUP. Materi utama, true and false pada fungsi VLOOKUP. True and false akan dijelaskan pada lembar berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu fungsi VLOOKUPs. VLOOKUPs adalah fungsi operasional perhitungan statistik yang ada pada program Excel dan membaca data secara vertikal atau baris. Nanti ada materi tambahan, yaitu cara copy dari sel ke ring kolom dan ring baris. Mengulang pelajaran mengunci baris dan kolom. Membedakan antara fungsi VLOOKUP dan fungsi if. Baiklah, kita masuk kepada materi. Materi utama, true and false pada fungsi VLOOKUP. Materi tambahan, cara copy dari sel ke ring kolom dan ring baris. Mengulang pelajaran mengunci baris dan kolom. Membedakan antara fungsi VLOOKUP dan fungsi if. Materi utama, true and false pada fungsi VLOOKUPs. Apa itu true? True adalah mencari nilai sesuai batasan yang ditentukan. Contoh, nilai kurang, nilai cukup, nilai bagus, dan nilai sempurna ingin kita tentukan dengan batasan. Nilai kurang berada di antara 0 sampai 59. Nilai cukup berada di antara 60 sampai 79. Nilai bagus berada di antara 80 sampai 89. Nilai sempurna berada di antara 90 sampai dengan 100. Jika kita gunakan fungsi VLOOKUP dengan data true pada tabel, cukup ditulis 0, 60, 80, dan 90. Tidak perlu ditulis semua angka. Angka 0 sampai 59 tidak perlu ditampilkan. Data true pada fungsi VLOOKUP sudah dapat membaca. Bila ditulis 0, itu berarti 0 sampai 59. Jika ditulis 60, itu berarti 60 sampai 79. Jika ditulis 80, itu berarti 80 sampai 89. Jika ditulis 90, itu berarti 90 sampai dengan 100. Jadi, true adalah mencari nilai sesuai batasan yang ditentukan. False adalah nilai yang dicari sesuai dengan yang ditentukan. Contoh, harga celana merek A Rp400.000, harga baju merek A Rp200.000, harga baju merek B Rp100.000, harga baju merek C Rp80.000. Apabila pada tabel tidak ditemukan data dengan jumlah Rp400.000, Rp200.000, Rp100.000, atau Rp80.000, maka data file secara otomatis membaca error. Itulah pengertian singkat antara true dan false. Semoga ini bisa dipahami karena true dan false adalah dasar dalam mengerjakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Inilah fungsi VLOOKUP tipe data true. Rumusnya seperti ini, dan penjelasan rumusnya ini nanti saya jelaskan. Ingat, true sama dengan 1. Abaikan dulu, saya hanya sekedar membaca. Ini adalah tabel daftar pemilik usaha, dan ini adalah tabel bobot penilaian status. Yang saya inginkan dari kedua tabel ini, bagaimana nanti pada kolom prediksi usaha yang ada di sini, yang ada di pabrik 1 dan pabrik 2,
Di sini masih kosong, nanti diisi dengan rumus, di mana nanti predikat usaha yang ada di kolom ini bisa terbaca di kolom yang ini. Jadi dengan membuat rumus fungsi VLOOKUP tipe data true, maka kolom ini akan terbaca. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan data tabel ini dengan fungsi VLOOKUP tipe data true. Jadi dua tabel ini akan saya selesaikan rumus yang ada di sini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP tipe data true. Oke, ini saya kosongkan. Di sini akan saya buat rumus khusus buat penilaian predikat usaha di pabrik 1. Kalau rumusnya pabrik 1 berarti datanya ngambilnya di jumlah pekerja pabrik 1. Kalau rumusnya di pabrik 2, di sini nanti kan rumusnya di sini itu di pabrik 2, maka mengambil datanya dari pekerja pabrik 2. Sekarang lihatlah kolom yang ini. Pada kolom ini, inilah rumusnya. Sudah saya buat, ini bentuk rumusnya. Sebelum kita buat rumus di kolom pabrik 1 dan rumus di kolom pabrik 2, saya akan coba jelaskan apa itu VLOOKUP, lookup value, table array, column index, dan ring lookup. VLOOKUPs adalah fungsi operasional perhitungan statistik yang ada pada program Excel dan membaca data secara vertikal atau baris. Lookup value adalah data acuan. Di sini akan dibuat rumus di kolom pabrik 1. Maka data acuannya adalah jumlah pekerja yang ada di pabrik 1. Jumlah pekerja yang ada di pabrik 1 adalah ini, kolom ini. Ini adalah kolom D. Berarti lookup value-nya adalah D9. Terus ke bawah D10, D11, D12, D13. Karena kita membuat rumusnya di F9, maka di sini yang kita sorot cukup D9. Selanjutnya nanti kita copy ke bawah. Table array. Table array itu adalah data yang di ring. Dalam hal ini adalah yang ini. Ini adalah data yang di ring nantinya. Ini yang akan menjadi table array, yaitu I9, J13, I9 yang ini I9 sampai J13. J13 adalah yang ini. Kolom indeks. Perhatikan rumus akan dibuat di sini. Yang ingin kita tampilkan di sini adalah predikatnya, yaitu berkembang, maju, baik, sangat baik, luas. Berarti inilah kolom indeksnya. Dari tabel bobot penilaian status ini, maka kolom indeksnya ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti kolom indeksnya 2. Ini kolom indeks. Yang saya sorot ini adalah kolom indeks. Cara menghitungnya, kolom pertama, kolom kedua. Kolom pertama, kolom kedua. Berarti kolom indeksnya adalah 2. Ring lookups, kalau kita dalam bahasa Indonesia ini batasan. Ring lookup, jadi batasan yang diinginkan oleh fungsi lookup ini. Perhatikan ini, batasan yang diinginkan atau nilai ring yang diinginkan adalah 0 sampai dengan 19. Tapi di fungsi VLOOKUP ini dia tidak menulis batasan ini, angka 0 sampai 19 itu dimunculkan semua, enggak. Cukup di sini ditulis 0. Artinya di sini kalau sudah ditulis 0 itu berarti 0 sampai 19. Yang 20 tidak masuk. Nah, karena nanti 20 masuk kelas maju. Berarti 20 sampai 99 masuk maju. Nah, ini terbaca secara ring atau secara batasan. Tapi di sini dibacanya dalam rumus cukup ditulis dengan kata true. Kalau ditulis dengan kata true itu berarti dibaca secara ring. Dibaca secara ring atau bahasa Indonesianya dibaca secara batasan. Semoga cukup jelas penjelasan rumus yang saya berikan tentang lookup value, table array,
column index, dan ring lookup. Kalau ini saja tidak bisa dipahami, jangan harap bisa buat rumus di sini. Jadi perlu Anda pahami dulu, ini diulang-ulang dulu, dipahami dulu apa itu lookup value, table array, column index, dan ring lookup. Baru kalau sudah paham, kita buat rumus di sini. Kita mulai membuat rumus di kolom pabrik 1. Kita ikuti rumus yang sudah saya buat ini. Ketik sama dengan, lalu ketik VLOOKUP. Buka kurung. Setelah itu kita sorot tabel acuannya di sini. Nah, ini lookup value-nya ya. Setelah itu titik koma. Lalu table array. Table array itu adalah ini. Kita sorot di sini table array. Di sini kelihatan I9 J13. Lalu ketik F4. Tekan F4. Lalu tekan F4, maka akan ada dolar yang keluar di sini, itu tandanya mengunci kolom dan baris. Lalu kita beri lagi titik koma. Selanjutnya kolom indeks. Kita lihat kolom indeks kita ada di kolom keberapa. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Berarti kolom indeks kita ada di kolom kedua. Maka kita ketik di sini 2. Lalu titik koma. Lalu di sini kita ingin membaca ini secara ring atau tidak. Kalau kita ingin membaca secara ring, maka di sini diketik true. Kalau kita tidak ingin membaca secara ring, maka di sini diketik false. Karena kita ingin membaca secara ring, maka di sini diketik true. Lalu tutup kurung. Enter. Rumus kita sudah terbaca ya di sini. Sangat mudah sekali kalau menggunakan fungsi VLOOKUP. Beda jauh kalau kita menggunakan fungsi if di sini, sangat sulit sekali karena panjang rumusnya. Jadi fungsi VLOOKUP untuk kondisi seperti ini itu lebih mudah. Oke, kita sudah selesai membuat rumusnya. Kalau pengen melihat rumusnya, taruh di sini kursor lalu klik F2. Kita bisa membaca rumusnya, bisa baca di sini, bisa baca di sini. Kalau di sini terlalu kecil ya. Sekarang saya akan menjelaskan rumus ini sekali lagi, pelan-pelan. Karena ini sudah saya buat di sini sama persis, jadi kita baca yang di sini saja ya, agak besaran. Perhatikan di sini di 9. Di sini adalah data acuannya. Kemudian di sini pada I9 dan J13 ini tadinya tidak ada dolar. Dolar ini kan kita tambahkan ya. Pada bagian depan I itu ditulis dolar, artinya I di sini kan A B C D E F G H I. Jadi I di sini adalah bagian daripada kolom. Kalau 9 ini menunjukkan baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini baris. Nah, pada bagian kolom dan baris ini di dolar. Kenapa? Karena nanti rumus ini mau di copy secara kolom dan baris. Jadi dua-duanya harus dikunci. Ini mau di copy secara kolom dan baris. Jadi dua-duanya harus dikunci. Dikunci kolom, dikunci baris. Oke. Sampai di sini sudah dipahami ya. Jadi dikunci kolom dan barisnya. Kalau ini adalah indeks kolom atau kolom indeks. Kolom indeksnya adalah nomor 1, 2. True di sini artinya angka-angka yang ada di sini itu dibaca berdasarkan batasan. Kita kembali ke rumus. Ini rumusnya ada di sini posisinya. Dan sudah saya perbesar rumusnya di sini biar kita gampang mempelajarinya. Karena di sini saya ingin mengulangi kembali pelajaran cara mengunci kolom dan baris, maka saya akan memberi contoh.
Bagaimana kalau rumus yang ada di sini saya copy ke arah baris, tidak ke arah kolom? Walaupun nanti di copy secara kolom, tapi saya ingin memberikan contoh dulu. Bagaimana kalau hanya di copy secara baris saja? Berarti dia di copy secara baris, arah ke bawah. Arah ke bawah kan baris nih. Nah, kalau arah ke lompat ke sini kolom, berarti kalau arah baris itu arah ini. Dia di copy hanya ke arah baris. Nah, ke bawah. Tapi kalau di copy secara kolom itu begini. Nah, ke arah sini dia di copy ke sini. Jadi dari sini di copy, larikan ke sana. Itu mengcopy ke arah kolom. Kalau mengcopy ke arah baris, larikan ke bawah. Mengcopy ke arah kolom, larikan ke samping. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh bagaimana jika rumus ini kita copy secara baris. Kembali perhatikan rumus yang ada di sini. Di sini I dan 9. I adalah kolom, 9 adalah baris. Karena kita ingin mengcopy secara baris, sebenarnya di sini kolom tidak perlu dikunci. Mari kita buktikan. Apakah kalau kunci yang ada di depan kolom ini kita buang, rumusnya masih berlaku atau dibaca secara benar? Saya buka kembali rumus yang ada di sini, taruh kursor di sini, lalu klik F2. Rumus sudah terbuka. Perhatikan, saya akan hapus tanda dolar yang di depan kolom, yaitu di depan huruf I dan huruf J. Perhatikan, saya hapus di sini yang di depan huruf I dan yang di depan huruf J. Sudah saya hapus ya. Nah, sementara barisnya tetap saya kunci. Di sini lambang dolarnya tidak saya buang. Di sini juga di baris 13 tetap saya kunci karena saya mau mengcopy ke arah bawah, berarti ke arah baris, maka barisnya tetap saya kunci agar data yang ada di sini tidak bergerak. Tujuannya agar data yang ada di sini tidak bergerak. Sekali lagi diperhatikan baik-baik, kenapa harus dikunci dari I9 sampai J13? Perhatikan di sini yang dikunci adalah barisnya. Di sini kan data ring ya, ini kan titik koma, ini titik koma. Artinya ini dia mering dari I9 sampai J13. Nah, pada baris ke-9, ini baris ke-9 ya. Nah, ini kan baris ke-9 tuh. Ini 9. Jadi ini baris ke-9. Pada baris ke-9, baris ke-10, baris ke-11, baris ke-12, baris ke-13 itu dikunci semuanya. Jadi 9 sampai 13 itu dikunci secara baris semuanya. Secara baris aja yang dikunci, secara kolom tidak dikunci. Lalu kita enter. Dan apakah rumus itu berjalan atau terbaca? Copy, kita ke bawah ya ngopinya, baru paste. Ya, kita cek dulu satu persatu. Di sini kita cek satu persatu. Ketika angka 11 itu ada di antara 0 sampai 19, berarti dia masuk dan predikat usahanya adalah berkembang. Di sini terbaca berkembang, berarti benar. Kemudian di sini jumlah karyawannya 25, berarti ada di antara nilai 20 sampai 99. Kelasnya maju, berarti 25 masuk di ring ini. 25 terbaca maju, berarti benar. 150, dia ada di antara 100 sampai 499, berarti 150 ada di sini dan nilainya baik. Di sini terbaca baik. Begitu juga dengan 600, di sini ada di ring ini dan terbaca sangat baik, sangat baik. Dan 1500 karena di bawahnya tidak ada angka lagi, maka berapapun bilangan yang disebut di sini besarnya berapa akan masuk di kategori 1000. Dan itu jawabannya adalah luar biasa. Di sini mau diganti 10.000, mau diganti 11.000 karena sudah tidak ada lagi batasan di bawah, jadi dia tidak membuat batasan. Jadi di sini bebas. Berapapun yang disebut di sini akan terbaca luar biasa. Kita coba di sini, kita ketik 10.000. Dia tetap terbaca luar biasa. Berarti untuk batasan terakhir, apabila di bawahnya tidak ada lagi batasan, maka dia membaca batas selanjutnya tanpa batas. Di sini pun kalau kita mau menulis di situ 1 miliar ya tetap dibaca luar biasa. Ini kita tulis 1 miliar, dia tetap terbaca luar biasa. 1 miliar jumlah pekerja. Wow, ini perusahaan yang sangat besar berarti.
tapi rumus ini tetap membaca luar biasa karena setelah 1000 di sini tidak ada batasan lagi, jadi loss. Sengaja pada rumus ini tadi sedikit saya ulas, sedikit saya perjelas masalah kolom dan baris, karena tadi pada bagian awal kan saya menjanjikan seperti ini, mengulang pelajaran mengunci baris dan kolom. Jadi hanya sepintas saja, ini sudah kita penuhi. Nah, sekarang kita menuju cara copy dari sel ke ring kolom dan ring baris. Kita kembali ke kolom. Setelah kita ketemu rumusnya, ini saya hapus dulu ya. Setelah kita ketemu rumusnya, maka kita copy rumus itu, langsung di copy ke ring kolom. Kan kolomnya 1, 2 kolom, berarti ring kolom. Kalau sudah lebih dari satu sel itu disebut ring. Jadi sel ini akan saya copy ke ring kolom dan ke ring baris. Barisnya lebih dari satu, jadi disebut juga dengan ring. Perhatikan baik-baik cara mengcopy sel ke ring kolom dan ring baris dalam satu langkah. Taruh kursornya di sini, lalu klik mouse bagian kanan, lalu pilih copy. Setelah muncul tanda klip, baru tekan mouse bagian kiri, tarik sampai ke kanan, sampai ke sini. Habis itu sorot sampai ke barisnya, sampai baris terakhir. Nah, secara kolom dan baris sudah disorot. Lalu lepas mouse bebaskan, kemudian mouse kita klik pada bagian yang di ring ini ya, jangan klik di luar ya, harus di bagian dalam ring sini. Mau di sini nggak apa-apa, mau di sini nggak apa-apa, tapi harus diklik dalam bagian dalam ring. Kalau diklik di luar ring lain cerita lagi nanti. Kliknya harus di sini di dalam ring. Klik mouse bagian kanan, lalu klik paste. Rumus kita langsung tercopy, satu langkah langsung mengcopy. Itu namanya mengcopy dari sel ke ring kolom dan ring baris. Oke, cara mengcopy dari sel ke ring kolom dan ring baris dalam satu langkah, yaitu pada bagian yang ini sudah saya ajarkan tadi. Mengulang pelajaran mengunci baris dan kolom juga sudah. Nanti pada bagian terakhir satu lagi nih, ada dapat tambahan cara membedakan antara fungsi VLOOKUP dan fungsi if. Ya, kita kembali ke tabel. Proses kerja kita sudah selesai. Kita sudah membuat rumus. Nah, setelah selesai baru saya tekankan di sini ada tulisan ingat. True sama dengan 1. Ingat, maksudnya ini harus diingat. Kata true ini bisa dirubah dengan angka 1. Jadi ketika di sini true tidak kita gunakan, kita pakai lambang angka 1, maka pada data yang ada di sini itu dibaca secara ring atau interval. Jadi kesimpulannya demikian. Fungsi VLOOKUP dengan data true hanya bisa ditulis dengan dua cara, yaitu pertama VLOOKUP di sini di 9 tadi sebagai lookup value, baru di sini sebagai tabel orange, baru di sini sebagai index kolom, dan di sini true. Sama saja dengan ini, artinya dia bisa ditulis dengan dua cara. Pada bagian true-nya ini bisa ditulis true, bisa ditulis angka 1. Dengan cara ini pun terbaca rumusnya. Nanti bisa dicoba. Coba kalian ganti true ini dengan 1, pasti hasilnya sama. Yang dibaca hasilnya sama. Jadi bisa digunakan dengan dua cara, yaitu cara yang ini atau cara yang ini. Tapi ketika cara yang ketiga ini digunakan, tidak ditulis angka 1 atau tidak diketik true, langsung begitu sampai kolom indeks tutup kurung. Ini kan kolom indeks, yang dua ini kolom indeks, kita langsung tutup kurung. Ini pun terbaca oleh operasi fungsi yang ada di Excel for Windows, dianggap sah, tapi dengan catatan otomatis terbaca sebagai false. Dianya hanya meminta nilai yang pasti, tidak membaca sebagai true atau data ring. Selanjutnya kita masuk ke fungsi VLOOKUP tipe data false. Di sini ada dua rumus, yaitu rumus baju dan rumus celana. Maksudnya demikian.
ketika saya ingin mendapatkan nilai harga celana di sini dengan menggunakan rumus, di mana rumus itu membaca acuan dari tabel yang ini, maka untuk rumus celana ini rumusnya, dan untuk rumus harga baju ini rumusnya. Saya menggunakan VLOOKUP. Ini rumus VLOOKUP-nya yang secara files untuk rumus harga baju, dan ini fungsi VLOOKUP-nya yang secara files untuk rumus harga celana. Baiklah, di sini saya hapus dulu, saya buat rumus ulang. Mulai dengan ketik sama dengan, lalu ketik VLOOKUP, lalu kita arahkan ke lookup value di sini ya, atau data acuannya. Nah, kita klik di sini, lalu titik koma. Setelah itu kita ring data yang ada di sini. Kita akan mering 3 kolom, cukup datanya saja, judulnya tidak usah di ring, yaitu dari sini sampai ke sini. Jadi kita mering 3 kolom ya. Lalu kita klik tanda dolar dengan cara mengetik F4. Setelah itu titik koma. Lalu kita lihat di sini harga celana. Harga celana di sini masuk ke mana? Masuk yang ke ini. Ini berarti ada di kolom keberapa? Ada di kolom kedua. Berarti di sini ditulis 2. Lalu titik koma lagi, lalu kita ketik files, lalu tutup kurung dan enter. Maaf, ini salah karena filesnya kurang angka E ya, filesnya kurang angka E, tambahin lagi angka E1, lalu klik enter. Nah, rumusnya sudah benar. Setelah itu kita copy menggunakan cara yang tadi, dari sel di copy ke ring kolom dan ring baris, taruh di sisi sini, ketik mouse sebelah kanan, lalu pilih copy, kembalikan ke sini, tekan mouse sebelah kiri, tahan, tarik ke kanan, turunkan ke bawah, lalu ketik mouse sebelah kanan dan ketik paste. Ini hasilnya. Saya yakin Anda akan bertanya, yang di kolom baju ini kok salah ya baca rumusnya. Mari kita cek benar salah atau tidak. Kita perhatikan dari kolom harga celana, sudah benar atau tidak. Kolom ukuran celana, kolom harga celana. Ketika ukuran S, harga celana 5 juta, benar, terbaca 5 juta. Ketika ukuran L, harga celana 7 juta, benar, terbaca 7 juta. Di sini pun L terbaca 7 juta. Ketika ukuran M, harga celana terbaca 6 juta. Di sini terbaca 6 juta. Ketika celana berukuran S, harganya 5 juta. Di sini terbaca 5 juta. Berarti kolom harga celana rumusnya sudah terbaca dengan benar. Sekarang kita baca kolom yang ini. Klik di sini. Untuk baju dengan ukuran L, harganya 3 juta. Kenapa di sini muncul 7 juta? Why? Berarti rumus ini terbaca salah. Mari kita ketik rumusnya, kita taruh di sini kursornya, lalu ketik F2. Rumusnya sudah keluar. Ketika tadi di copy, di sini kan bergeser satu kolom. Perhatikan ya, ini di copy dari kolom F ke kolom G, berarti terjadi pergeseran satu kolom. Artinya kalau tadi di sini dia bacanya D, maka bergeser satu kolom jadi yang dibaca E. Dari satu kolom itu kan kolom D, kolom E, berarti kan bergeser satu kolom. Nah, ini tadi di sini D, harusnya di sini dibaca E. Kita cek apakah benar dia membaca E. Benar, dia sudah membaca E. Lalu kita cek ring kolomnya.
kolom arrange-nya ini kita baca ya. Kolom arrange-nya itu di sini kita baca. Di sini harusnya tidak ada perubahan, kan sudah dikunci secara kolom dan baris, berarti nggak masalah. Dia kalau mau kita copy ya dia tidak akan berubah. Ya udah, kita tidak usah perhatikan, berarti itu sudah benar. Lalu kita perhatikan pada kolom indeksnya, yaitu pada angka 2 ini. Lihat di sini angka 2 ini diketik secara manual. Angka 2 ini diketik secara manual, berarti kalau di copy ya dia tetap 2, dia tidak akan berubah. Sementara di sini kolom ikonnya harga baju ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Berarti kesalahannya ada di sini. Angka 2 ini harus diganti dengan angka 3. Lalu tekan enter. Terbaca dengan benar bahwasannya harga baju dengan ukuran L itu adalah 3 juta. Lalu kita copy rumus ini ke bawah. Paste. Oke. Ini bajunya orang kaya, mahal-mahal ya kan? Satu baju aja 3 juta tuh harganya. Untuk ukuran L, itu untuk ukuran L harganya 3 juta, benar. Untuk ukuran M harganya 2,5 juta, benar. Untuk ukuran M 2,5 juta, benar. Untuk ukuran M 2,5 juta, benar. Untuk ukuran S 2 juta, benar. Berarti rumus ini sudah terbaca dengan benar. Rumus ini pun sudah terbaca dengan benar. Selesailah kita membuat rumus fungsi VLOOKUP tipe data files. Di sini saya tulis, ingat, files sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. Fungsi VLOOKUP dengan data files hanya bisa ditulis dengan 3 cara. Berarti di sini bisa ditulis dengan 3 cara. Cara yang pertama, kita pakai kata files di sini. Cara yang kedua, kata files diganti dengan 0. Cara yang ketiga, begitu indeks kolom, maka langsung tutup kurung. Jika ketiga rumus ini dipakai, maka bisa dibaca dan hasilnya benar. Jadi ini bisa menggunakan 3 rumus tadi. Nah, ketika 3 rumus tadi dipakai di sini, semuanya terbaca. Ketiga rumus itu mau dipakai salah satu, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, semuanya terbaca dan hasilnya sama seperti ini. Sekali lagi, kesimpulannya, fungsi VLOOKUP dengan data files hanya bisa ditulis dengan 3 cara. Cara pertama yang ini, cara kedua yang ini, cara ketiga yang ini. Ya, kita kembali ke yang awal sekali tadi. Di sini kita akan membedakan antara fungsi VLOOKUP dan fungsi if. Baiklah, kita lanjut untuk membedakannya. Inilah perbedaannya. Perbedaan fungsi if dan fungsi VLOOKUP tipe data true. Hasil sama, rumus beda. Di mana bedanya? Dalam rumus butuh 4 pernyataan. Untuk fungsi if, dalam rumus butuh 4 pernyataan. Di sini D9 adalah pernyataan. Jadi dia harus membuat 4 pernyataan. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau menggunakan fungsi if bisa, jawabnya bisa, tapi rumusnya panjang sekali dan membutuhkan 4 pernyataan. Sementara jika menggunakan fungsi VLOOKUP tipe data true, maka dia hanya menggunakan satu saja pernyataan D9 di sini, yaitu D9 ini. Jadi hanya membutuhkan satu pernyataan. Lebih singkat, lebih enak, lebih mudah kita menggunakan fungsi VLOOKUP tipe data true. Jadi perbedaannya sudah jelas ya. Perbedaannya, kalau fungsi if membutuhkan 4 pernyataan dan rumusnya panjang. Kalau fungsi VLOOKUP tipe data true itu hanya membutuhkan satu pernyataan dan rumusnya sangat sederhana. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai materi
true dan false pada fungsi VLOOKUP. Semoga yang saya sampaikan ini bisa ditangkap dengan baik materinya dan bermanfaat. Teman-teman, ini video berdurasi 1 jam loh. 1 jam kita bicara Excel for Windows, nanti kita pusing, nanti kita tegang. Yuk kita lendorkan saraf ini sementara, dengerin cerita saya boleh ya. Saya ingin bercerita bahwasannya sejarah saya memperoleh ilmu Excel for Windows. Jadi begini teman-teman, saya itu mulai belajar tentang yang berhubungan dengan ilmu Excel for Windows itu di tahun era 80-an ya, sekitar tahun 89. Saat itu HP masih terlalu jarang, bahkan yang ada kayak pager, titit titit, pagerku berbunyi. Nah, itu ada lagunya seperti itu. Jarang sekali orang pegang HP. Orang-orang tertentu dan orang hebat aja tuh yang punya HP. Itu pun HP-nya masih jadul. Kalau buat dilemparkan ke kucing pasti teriak itu meong meong begitu, karena sakit ya HP zaman dulu itu berat-berat, nggak seperti HP zaman sekarang semakin canggih. Teman-teman tahu nggak, dulu itu saya belajarnya bukan Excel for Windows, tapi saya belajarnya Lotus for DOS. Kalau orang-orang yang dulu awal-awal komputer baru mulai masuk ke negeri kita Indonesia, itu tidak mengenal yang namanya Windows. Kita itu dulu belajar komputer, tahu nggak teman-teman, pakai DOS. DOS itu cara memanggil atau membuka program itu pakai DOS dulu. Kalau kita nggak punya DOS nggak terbuka. Jadi kalau cerita zaman dulu itu jadi senyum-senyum gitu. Ya ampun, zaman dulu itu jadul banget, mau buka komputer aja pakai DOS ya, nggak kayak sekarang itu. Jadi kalau zaman dulu kita ingin menjalankan satu program itu penuh dengan rumus, nggak sesimpel sekarang. Kalau sekarang itu kan ada Windows, begitu kita buka Excel for Windows itu enak, ada panel-panelnya gitu ya. Zaman kita dulu, kalau mau tahu nggak hafal rumus, nangis dah. Ingat nggak yang zaman dulu pernah kuliah MS Word? Dulu namanya bukan MS Word tapi Word Start. Word Start itu dulu kalau mau bikin spasi harus pakai titik LH, ya kan? Ada titik siwi. Jadi kita ngetik itu penuh dengan rumus di lembar kerja kita itu. Nanti kalau di print baru hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Rumusnya tidak ikut di print, tapi setiap kita mengetik itu ada rumusnya, ada titik LH, ada titik RM. Jadi awal saya belajar Excel for Windows ini dimulai dengan Lotus. Nah, kemudian setelah saya lulus SMA, saya itu melanjutkan sekolah di Yogyakarta. Di Jogja itu saya mulai mendalami yang namanya Excel for Windows. Karena setelah saya sampai Jogja, kok orang-orang nggak pakai Lotus ya? Dan di Jogja ini saya pertama kali mengenal yang namanya Windows. Karena saya penasaran, akhirnya di kota Jogja saya ambil kursus spesial Excel for Windows. Jogja kan kota pelajar ya. Sayang kalau misalnya kesempatan saya ada di kota pelajar, saya tidak mengambil ilmu sebanyak mungkin dari kota ini. Makanya selain kuliah di Institut Sains and Teknologi Akprin, saya sempatkan untuk ikut kursus Excel for Windows, Wordstart for Windows. Saya juga ikut Primagama, Netron College. Jadi setahun itu saya di Jogja benar-benar itu belajar dan belajar saja. Ternyata teman-teman, Lotus dan Excel for Windows itu sama, hanya saja banyak pembaharuan di Excel for Windows. Dianya lebih canggih, lebih banyak kemajuan dan lebih mudah. Karena di sini Excel sudah masuk ke dalam Windows. Itu guru saya itu kalau nggak salah itu juga Cina, sama Cina juga. Jadi 2 kali saya berguru itu sama orang Cina semua. Ya pada saat itu saya tidak memandang yang mau ngajari saya itu mau orang Cina, mau orang Indonesia. Tapi pada saat itu kan saya hanya memilih mana sih kualitas yang terbaik untuk memberikan materi Excel for Windows. Saya tanya sana, tanya sini. Oh itu pendidikan itu tuh bagus tuh, cara ngajarnya pelan, enak, materinya itu kompleks. Guru saya di Jogja ini, orang Cina ini, itu luar biasa ya.
dia itu benar-benar memberikan pembelajaran itu lengkap, sampai ke yang makronya pun dia berikan. Karena saya sendiri sekarang ini dalam pekerjaan itu hanya menggunakan kebanyakan program Photoshop dengan program Adobe Premiere, itu kerja saya sekarang. Jadi di perfilman sama editing, jadi ya desain grafis lah. Saya lebih banyak ke arah sana, menerima pesanan-pesanan dan order. Jadi ilmu Excel for Windows sama MS Word, PowerPoint dan lain-lainnya itu seperti terbuang aja gitu, nggak terpakai. Sayang kan, punya ilmu dibuang gitu. Sementara saya juga bukan seorang guru, bukan seorang tutor. Saya nggak bisa juga kan menyalurkan ilmu saya, karena wadah buat menyalurkannya itu saya tidak punya. Akhirnya saya berpikir, kayaknya kalau saya bikin education, pembelajaran di YouTube, ilmu saya itu bermanfaat gitu buat banyak orang. Itulah inspirasi saya. Saya pingin ilmu saya ini terbagi gitu. Jadi orang lain itu juga bisa memiliki, orang lain itu juga bisa belajar dari yang saya punya. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah memproduksi sekitar 30 sampai 40 episode ya. Cuma yang saya upload sih satu-satu ya. Saya baru mengupload itu sekitar 12 episode. Oke, cerita saya sampai di sini dulu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kembali lagi ke materi. Sekarang kita masuk ke materi VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP? VLOOKUP adalah fungsi operasional perhitungan statistik yang ada pada program Excel dan membaca data secara horizontal atau kolom. False and true pada fungsi VLOOKUP berlaku sama pada fungsi VLOOKUP. Pada saat kita nanti mempelajari fungsi VLOOKUP data false, kita akan mendapat tambahan ilmu, yaitu dua cara mengcopy dari sel ke ring baris dan dua cara mengcopy dari ring kolom ke ring baris. Lalu kita akan membuat kesimpulan. Kemudian kita masuk kepada fungsi VLOOKUP data true. Ada dua tambahan pengetahuan di sini, yaitu teknik menyatukan dua kolom menjadi satu kolom. Lalu kita buat kesimpulan. Kita masuk kepada rumus fungsi VLOOKUP. Sedikit saya jelaskan, rumusnya adalah ini. VLOOKUP adalah salah satu fungsi operasional statistik yang ada di Microsoft Excel dengan cara membaca tabel secara horizontal atau kolom. Lookup value. Lookup value adalah data acuan. Data acuan yang digunakan untuk membaca data yang ada di data yang disiapkan, yaitu data gaji karyawan berdasarkan golongan. Row index. Row index ini adalah posisi baris, berada pada baris keberapa, begitu maksudnya. Seperti rumus gaji pokok, di sini ditulis 2. Berarti fungsi VLOOKUP dengan data false yang ada di sini harus membaca data yang ada di baris kedua. Mana baris kedua? Kita meringnya dari 1 Romawi sampai 2%. Berarti 1 Romawi ke 4 Romawi itu adalah baris pertama. 6 juta sampai 1,5 juta ini adalah baris kedua. Berarti rumus gaji pokok harus membaca data yang ada di baris kedua. Data yang ada di baris kedua adalah 6 juta, 4 juta, 3 juta, 1,5 juta. Ring lookups. Artinya, data yang di ring di sini itu mau dibaca dengan cara apa? Ada dua cara di fungsi VLOOKUP. Mau dibaca dengan cara false atau dengan cara true. Mau dibaca dengan cara false, yaitu angka yang pasti, atau dengan true, angka yang memiliki ring atau batasan. Selanjutnya kita mulai membuat rumus gaji pokok. Kita lihat, ini rumus gaji pokok.
Karena kita ingin membuat rumus gaji pokok, berarti kita harus berada di kolom gaji pokok. Inilah kolom gaji pokok. Kita taruh kursor di bagian atas pada kolom gaji pokok, yaitu di posisi ini. Ketik sama dengan, lalu ketik VLOOKUP. Lalu buka kurung. Selanjutnya arahkan kursor ke tabel acuan. Di sini tabel acuan ada di kolom D. Karena kita ingin membuat rumusnya di kolom E9, maka tabel acuan yang disorot cukup tabel acuan yang ada di sel D9, yaitu yang Romawi 1 ini. Lalu beri titik koma. Lalu kita sorot tabel arraynya. Tabel arraynya itu dari E19 sampai H23. Ini E19. Tekan mouse bagian kiri, tarik terus sampai ke ujung. Masih tekan mouse bagian kiri terus sampai ke bawah sampai batas 2%, lepas. Nah, jadi data yang kita ring, saya perjelas lagi, dari angka 1 Romawi ini sampai angka 2%. Sedangkan gaji karyawan berdasarkan golongan tidak perlu ikut di ring. Golongan gaji, tunjangan, dan pajak juga jangan di ring. Jadi judul-judulnya jangan di ring, cukup datanya saja yang kita ring. Setelah itu beri titik koma. Setelah itu kita klik F4. Akan muncul tanda dolar menandakan baris dan kolom sudah dikunci, lalu klik titik koma. Selanjutnya kita berada di gaji pokok dan kita sampai kepada row index. Row indexnya di sini berapa? Di sini ditulis 2. Gaji pokok akan membaca data yang ada di baris kedua. Nah, baris kedua kan gaji pokok. Gaji pokok ada di baris kedua. Maka ketik di sini 2. Lalu titik koma. Selanjutnya kita sampai kepada ring lookup. Artinya data ini mau dibaca secara apa? Mau dibaca secara false atau true? Di sini ingin dibaca secara pasti, yaitu false. Lalu ketik di sini false. Lalu tutup kurung dan enter. Kita cek gaji pokok yang ada di sini untuk golongan 1 dibaca 6 juta, dan di bagian ini golongan 1 juga terbaca 6 juta. Berarti rumusnya sudah benar. Perhatikan pada bagian ini, pada bagian rumus, kita bukan hanya sekedar membuat rumus gaji pokok, tapi kita juga ingin membuat rumus tunjangan dan ingin membuat rumus pajak. Biar tidak membuat rumus dari awal lagi, kita cukup copy rumus yang sudah jadi, kemudian nanti kalau ada kesalahan kita benahi. Kita copy, kita ingin membuat rumus tunjangan, copy di bagian tunjangan. Lalu kita juga ingin membuat rumus di bagian pajak, kita copy di bagian pajak. Oke. Di sini tidak terbaca atau error. Kenapa tidak terbaca atau error? Ya, kita harus cek. Perhatikan pada rumus yang saya buat. Rumus yang saya buat, bagian D-nya itu depannya saya kasih dolar semua. Kenapa? Karena saya tidak mau data yang ada di kolom D ini sebagai data acuan. Namanya acuan kan, jadi dia tidak boleh berpindah-pindah, harus tetap di kolom D. Ketika saya copy nanti dia ke tunjangan, dia harus membaca kolom D. Ketika saya copy nanti ke pajak, dia harus tetap membaca kolom D, karena ini kolom acuan, tidak boleh berubah. Tapi kalau D ini tidak saya kunci dengan dolar di depannya, ketika pada saat posisi di gaji pokok saya copy ke tunjangan, berarti itu berpindah satu kolom, yang D akan menjadi E. Nah, ini berpindah, kalau ke pajak ini berpindah 1, 2, 3 kolom, berarti yang D akan menjadi G.
Kita lihat apakah terbukti. Kita ketik F2 di sini. Perhatikan di sini, benar kan? Dia berubah menjadi G. Dari D berubah menjadi G karena kan dia 3 kolom pindahnya. 1, 2, 3. Kalau dia tadinya D, D, E, F, G. Pindah 3 kolom berarti bergeser dari D menjadi G. Begitu juga dengan yang di sini. Kita klik F2. Kita perhatikan, dia berpindah 1 kolom, berarti dari D menjadi E. Benar kan? Di sini berubah menjadi E. Maka dari itu, sebelum di copy, rumus yang sudah jadi tadi kita kunci dulu pada bagian kolomnya. Mari kita kunci. Kita ketik F2. Lalu kita kunci pada depan angka D ini, kita beri tanda $. Di sini jangan mengklik F4. Nanti kalau kita klik F4, barisnya pun ikut terkolom. Sementara nanti dia baris tidak perlu dikunci. Jadi ini harus manual. Harus kita klik langsung tanda $, itu di depan huruf D. Jangan menggunakan F4. Oke, kenapa ini kasus ini saya munculkan? Karena saya ingin menunjukkan tidak selamanya kita harus mengklik F4. Ada saat-saat tertentu kita harus paham di mana $, itu diletakkan. Jangan angsal main F4 kita tidak paham. Nah, pada posisi ini kalau sampai kita klik F4, begitu di copy secara baris, datanya akan terbaca salah. Sudah jelas pada rumus yang gaji pokok di sini yang saya kunci hanyalah bagian depan kolom. Sekarang karena ini sudah kita kunci, saya akan mengcopy, tapi nanti tetap masih salah, tapi nggak apa-apa, satu-satu salah itu kita lihat. Kita copy dulu, nanti kita copy ke sini, baru kita paste. Kita copy ke sini, baru kita paste. Nah, sudah selesai. Secara data acuan sudah benar. Data acuannya di sini sudah tidak bergerak ya. Tapi rumus ini masih salah dalam pembacaan. Saya sengaja menunjukkan nilai salahnya satu-satu biar paham. Jadi ini masih salah. Harusnya tunjangan itu membacanya di bagian yang 4 juta ini. 3 juta, 2 juta, 1 juta. Kenapa tunjangan ini membaca di kolom gaji pokok? Letak kesalahannya gampang, karena kita belum merubah posisi row indeksnya. Di sini row indeksnya masih 2 semua. Harusnya kalau tunjangan itu row indeksnya nanti ya baris ketiga, tulis 3. Kalau pajak row indeksnya itu nanti baris keempat, ditulis 4. Nah, makanya kita ganti sekarang. Klik F2 lagi. Di sini sudah kita klik F2. Tinggal kita ganti. Ini kan harusnya 3 bukan 2. Ganti dengan 3. Tekan enter. Nah, pada bagian ini kita klik F2. Lalu pada bagian yang ini indeks kolomnya diganti dengan 4. Oke, rumusnya sudah terbaca dengan sempurna. Rumusnya sebenarnya sudah terbaca dengan sempurna. Tapi ada satu yang kurang. Nah, di sini harusnya jumlah pajak, bukan persennya yang ditampilkan. Berarti persen yang ada di sini, rumus halukap yang ada di sini kita kalikan dengan gaji pokok. Di sini gaji pokok ada di kolom E9, berarti kita kalikan dengan E9. Maaf, di sini D8. Ini harus kita ganti. Ini E9 bukan D8. Ya, kita ganti dulu di sini E9. Nah, jadi dikali dengan E9. Oke, nah ini kan fungsi lookup sudah kita munculkan dengan F2. Sudah kita munculkan dengan F2. Terus pada bagian ujungnya ketik tanda bintang. Bintang itu artinya dikali ya. Tanda kali itu bintang. Ketik tanda bintang. Tanda bintang ini menunjukkan perkalian dalam operasi Excel. Lalu kali kursor arahkan ke gaji pokok. Ya kan, yang mau dihitungkan persen gaji pokok, arahkan ke gaji pokok. Maka dia 5% ini akan mengalihkan dengan 6 juta. Dapatnya 300.000 nanti kalau di enter. Benar, dapatnya 300.000 berarti udah benar. Setelah kita dapatkan rumus gaji pokok, rumus tunjangan, rumus pajak secara fungsi lookup dengan data files,
Selanjutnya kita tinggal mengcopy. Fungsi lookup-nya sudah kita dapatkan semua. Nah, kita selingi ya dengan menghitung gaji kotor. Gak apa-apa, ini kita penuhi sekalian ini kolom-kolom ini. Gaji kotor itu rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan. Klik di sini, tulis sama dengan, arahkan ke gaji pokok ditambah tunjangan. Tuh 600 tambah 400 1 juta. Kemudian gaji bersih ya gaji kotor dipotong pajak. Klik sama dengan gaji kotor dikurang pajak, klik di pajak, baru enter. Udah selesai, dapat semua kolomnya diisi. Langkah selanjutnya tinggal di copy. Kalau sudah kita copy ke arah bawah, selesai sudah urusannya. Di sini pada jumlah 6 juta pada bagian D9, kenapa saya bilang jangan dikunci barisnya? Pada bagian 9 ini jangan dikunci barisnya. Kalau kita tadi pada saat menaruh kunci mengklik F4, itu akan muncul kunci secara baris dan kolom. Sementara pada posisi ini tidak boleh dikunci secara baris. Kita buktikan kenapa nggak boleh dikunci secara baris. Apa yang terjadi? Mari kita copy. Ini kita buka rumusnya F2. Coba kita kunci pada bagian barisnya. Apa nanti yang terjadi? Kesalahan apa yang bisa kita lihat kalau kita kunci barisnya? Lalu enter. Kalau kita kunci juga barisnya, di bagian 9 ini kita kasih $, seperti ini, dan kita copy, inilah yang akan terjadi. Nah, angkanya membaca 6 juta semua. Kenapa 6 juta semua? Lihat, di mana itu D9? D9 itu sini, D9. Dia dikunci secara baris dan kolom. Ya udah, anteng di sini aja. Secara kolom dia dikunci, secara baris dia dikunci. Baris itu kan ke arah bawah, berarti dia nggak akan bergerak, dia terus saja di angka Romawi 1 ini. Maka yang terbaca ya Romawi 1 terus. Maka 6 juta terus yang keluar. Maka dari itu di sini saya melarang mengkunci ke arah baris. Klik F2, kita perbaiki lagi rumusnya. Kita perbaiki rumusnya. Di sini tanda $, di bagian baris kita buang. Baru rumus ini bisa di-copy secara baris nantinya dengan benar. Klik enter. Lalu kita copy secara baris. Kita memakai cara kedua, yaitu hanya mengklik 2 kali pada sisi ini. Rumus langsung terbaca dengan benar. Golongan 2 gajinya 4 juta. Golongan 1 gajinya 6 juta. Golongan 3 gajinya 3 juta. Golongan 4 1,5 juta. Terbaca dengan benar, dengan syarat jangan dikunci pada bagian barisnya. Saya hapus dulu. Kita kembali ke sini. Saya akan memenuhi janji, ada tambahan ilmu. 2 cara mengcopy dari sel ke ring baris. Saya masih mengajarkan satu persatu ya. Tadi sebenarnya sudah saya lakukan, tapi ini saya berikan lebih spesifik lagi agar lebih bisa dipahami. 2 cara mengcopy dari sel ke ring baris. Ini sel ini mau saya copy ke banyak baris atau ke ring baris. Cara pertama, taruh di sini, klik mouse sebelah kanan, klik copy, taruh di bawah rumus, lalu klik mouse bagian kiri, tarik sampai bawah, lalu lepas, klik mouse bagian kanan, klik paste. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, taruh rumus di sini, kursor bawa ke bagian ujung. Setelah muncul tanda plus hitam seperti ini ya, tunggu sampai berubah ya. Kalau belum berubah nggak bisa.
Setelah berubah tanda plus seperti ini, klik mouse bagian kiri 2 kali secara cepat. Nah, maka tercopy. Dia otomatis tidak melebihi dari kolom. Kalau kolomnya sampai sini ya sampai sini. Jadi kolom ini otomatis membaca batasnya di sini loh, jangan lebih, jangan lewat begitu. Ada tambahan ilmu, 2 cara mengcopy dari ring kolom dan ring baris. Yang dimaksud dengan ring kolom, ini kolom E, kolom F, kolom G, kolom H, kolom I. Kalau ini kolom saya sorot semua, ini dimaksud dengan ring kolom, artinya kumpulan kolom. Yang dimaksud dengan ring baris, ini baris 9, baris 10, baris 11, baris 12, baris 13, 14, 15. Kalau baris-baris ini saya satukan, maka ini disebut dengan ring baris atau kumpulan baris. 2 cara mengcopy dari ring kolom, kita copy ke ring baris. Caranya, kita sorot kolomnya, lalu kita klik, kursor masih ada di dalam bentuk ring ini, jangan ada di luar ya, masih di dalam posisi dalam. Baru kita klik mouse bagian kanan, lalu kita klik copy, lalu rumusnya kita taruh di ujung bawah rumus pertama, yaitu di gaji pokok. Nah, di sini. Lalu klik mouse bagian kiri, tarik ke bawah, lepas, klik mouse bagian kanan, lalu klik paste. Rumusnya akan terbaca semua dan semuanya akan terbaca dengan benar. Itu cara yang pertama. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua, kita sorot sampai pada bagian ujung, lalu kursor kita taruh di ujung sebelah sini, lalu klik 2 kali secara cepat pada mouse bagian kiri, maka sudah tercopy. Langsung tahu batasnya sampai mana mengcopy. Begitu kita buat kolom batasnya sampai sini, maka dia pas sampai terakhir batas kolom, dia tidak akan menabrak ke bawah. Selesai sudah kita membuat rumus dan mengisi semua bagian-bagian kosong ini dengan rumus dan terbaca dengan benar. Di sini semua sudah terbaca dengan benar, dijamin tidak ada yang salah, tidak perlu dicek lagi ya. Oke, sekarang kita tekankan pada pels sama dengan 0. Artinya apabila rumus pels ini kita ganti dengan 0, kita ambil satu contoh saja di sini, kita ganti dengan 0. Lalu enter, rumus ini tetap terbaca. Dan ada cara yang ketiga, apabila pada rumus ini kita klik F2, setelah row index kita tidak menulis pels atau 0, tapi langsung kita tutup kurung. Setelah row index kita tutup kurung, itu pun terbaca. Rumusnya tidak salah. Jadi kesimpulannya, fungsi lookup dengan data pels hanya bisa ditulis dengan 3 cara, yaitu cara pertama dengan menambahkan kata pels pada bagian ujungnya, dan cara kedua kata pels diganti dengan 0, dan cara ketiga setelah row index kita langsung tutup kurung tanpa harus menambahkan 0 atau pels. Ketiga rumus ini bisa dibaca dengan baik oleh operasi statistik yang ada di Microsoft Excel for Windows. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi lookup dengan data true. Rumus sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya membuat rumus kode nilai, kriteria nilai, status dan promosi. Inilah rumusnya. Ini adalah rumus-rumus yang nanti akan kita masukkan ke dalam tabel ini. Ini adalah tabel daftar nilai siswa. Ini tabelnya. Nilai 90, 40, 75, 65, dan 95 adalah data acuan yang digunakan untuk membaca data-data yang ada di tabel penjelasan nilai. Kita mulai membuat rumus di kolom kode nilai. Ini kolomnya di sini. Kita klik di sini.
lalu ketik sama dengan HLOOKUP buka kurung. Kita ikuti rumusnya. Setelah kita ketik sama dengan HLOOKUP buka kurung, lalu kita sorot lookup value-nya. Pada kode nilai ini, lookup value-nya adalah C10. Yang ini lookup value-nya, kita klik di sini. Setelah keluar C10, ketik titik koma. Lalu kita sampai di sini table array. Table array kita pada kode nilai adalah E19 sampai dengan H23. Ini E19, ini H23. Kita sorot dari sini sampai ke sini. Nah, kita sorot dari 0 sampai ke kampus negeri, dari E19 sampai ke H23. Ini E19, ini H23. Lalu kita tekan F4. Keluar tanda dolar, mengunci baris dan kolom, lalu beri titik koma. Lalu kita ke row index. Row indexnya untuk kode nilai adalah 2. Ketik di sini 2. 2 itu adalah baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kode nilai ada di baris kedua. Lalu beri titik koma. Selanjutnya, kita ingin membuat fungsi HLOOKUP dengan data true. Maka di sini ketik true. Lalu tutup kurung. Lanjutkan dengan enter. Kode nilai sudah keluar. Kode nilai sudah keluar. Namun sebelum kita copy rumus yang ada di dalam kode nilai ini, dia memiliki lookup value yaitu C10 sebagai data acuan. Data acuan ini bagaimana caranya? Kalau kita copy ke kriteria nilai, ke status dan promosi tidak bergeser, maka lookup value atau kode acuan ini harus kita kunci. Kita klik F2 pada rumus yang sudah jadi. Lalu pada C10 kita klik di bagian depan kolom yaitu huruf C dan klik tanda dolar. Artinya kolom sudah kita kunci, lalu enter. Baru kita copy rumus ini. Kita copy ke kriteria nilai. Kita copy ke status. Kita copy ke promosi. Terlihat pada kriteria nilai, status dan promosi membaca A. Itu karena pada saat kita mengcopy rumus yang ada di kode nilai ini, di mana rumus pada kode nilai terlihat pada row indeksnya angka 2. Angka 2 ini diketik secara manual, sehingga jika di copy dia tidak akan berubah. Dia akan tetap angka 2. Nah, untuk merubah nilai A ini menjadi rumus yang kita inginkan, yaitu membaca sesuai dengan data yang ada di sini, maka dia pada bagian row indeksnya harus dirubah sesuai kebutuhan. Untuk rumus kriteria nilai, kode indeksnya adalah 3. Untuk rumus status, kode indeksnya adalah 4. Untuk rumus promosi, kode indeksnya adalah 5. Sekarang kita ganti kode indeksnya, taruh di bagian sini, lalu klik F2. 2 kita ganti dengan 3, enter.
lalu klik di sini, klik lagi F2. 2 kita ganti dengan 4, enter. Oke, di sini sudah terlihat kode nilai membaca sesuai data. Kriteria nilai juga sudah membaca sesuai dengan kriteria nilai di sini. Status juga sudah membaca dengan benar. Tinggal promosi. Satu hal yang saya munculkan baru di sini, sengaja saya buat kasus seperti ini agar menambah satu wawasan lagi, di mana pada kolom promosi di sini saya menggunakan 2 kolom dijadikan satu. Perhatikan ketika saya klik di sini, dan perhatikan ini tanda kolom ini dua-duanya berwarna, artinya saya menggunakan 2 kolom untuk satu rumus. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin data saya ini rapih. Di sini ada 2 kolom. Kalau ini saya besarkan dengan menggunakan 1 kolom saja, maka bagian bawah akan ikut besar, jadi datanya tidak rapi. Makanya saya curi untuk bagian yang ini, kolom promosi itu 2 kolom saya jadikan satu, sementara nanti pada kolom bawahnya itu kembali masing-masing menggunakan 1 kolom sesuai dengan kebutuhannya. Sengaja ini saya munculkan kasus seperti ini karena nanti ketika kita akan mengcopy dari ring kolom menuju ke ring baris, itu tidak bisa dengan menggunakan cara seperti ini. Kita cari pada bagian ujung tanda positif, baru klik 2 kali. Itu tidak akan berlaku dan tidak akan bisa. Kenapa? Karena ada kasus kita mencuri kolom. Tapi kalau kita mengkopinya dari sini, nah itu bisa, karena ini semua kolomnya normal 1, sementara di sini 2 kolom dijadikan 1 kolom. Perhatikan dengan baik pada kolom promosi ini. Kita klik di angka A, lalu kita klik F2. Rumus yang keluar adalah tanda kutip A. Itu artinya hasil kopiannya tidak membaca rumus, tetapi membaca karakter atau huruf. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana kita mau merubah rumus? Di sini rumus tidak muncul, yang muncul adalah huruf. Caranya demikian. Pada saat kita mengcopy rumus, kembalikan dulu posisinya menjadi 1 kolom. Caranya, pada posisi home itu kita akan menemukan merging and center. Baru klik di sini 1 kali. Nah, maka dia akan kembali di sini secara otomatis, dia akan kembali membaca 1 kolom, 1 kolom. Lihat ya, ketika kita klik di sini, yang menyala di sini hanyalah kolom G. Itu berarti dia hanya membaca kolom G. Dia tidak lagi membaca kolom H. Berarti kita normalkan dulu dia seperti ini posisinya. Setelah normal 1 kolom, baru kita copy rumus yang ada di sini. Copy, baru kita paste di sini. Setelah kita copy rumusnya di sini, baru rumus ini kita rubah. Kita rubah row indeksnya dari 4 menjadi 5. Promosi row indeksnya kan 5, maka kita rubah di sini row indeksnya menjadi 5, tekan F2. Lalu kita rubah yang nilai 4 ini dengan angka 5, tekan enter. Setelah rumus terbaca dengan benar, baru kita jadikan dia 1 kolom. Cara membuat dia menjadi 1 kolom, klik di sini pada mouse bagian kiri, tekan, geser ke kanan, lalu kita klik merge and center. Maka dia akan menjadi 1 kolom. 2 kolom ini akan menjadi 1 kolom dan rumus tetap terbaca. Itu tadi cara atau teknik
membuat dua kolom menjadi satu kolom yang bisa membaca rumus. Rumus kita ini sudah terbaca dengan sempurna. Kolom nilai sudah membaca kolom nilai, yaitu sesuai dengan gridnya D, C, B, dan A. Kolom kriteria nilai sudah membaca kolom kriteria nilai, yaitu dengan ketentuan gagal, cukup, baik, atau sempurna. Status nilai sudah membaca status nilai, yaitu tidak lulus atau lulus. Dan promosi sudah membaca kolom promosi. Dan promosi sudah membaca nilai promosi. Kita ulas satu persatu. Data true artinya di sini rumus membaca secara batasan. Angka 0 di sini artinya 0 sampai 59. 60 di sini artinya 60 sampai 69. 70 di sini artinya 70 sampai 79. 90 di sini artinya 90 terus sampai berapapun, karena sudah tidak ada batasan lagi. Lalu lihat pada kolom status. Pada kolom status kita hanya pingin dua pilihan, yaitu tidak lulus dan lulus. Kita nggak harus membuat kolom yang di sini dengan menggunakan fungsi if, karena dia dua pilihan. Fungsi if juga mudah dibuat dua pilihan. Tapi kita langsung aja dengan satu kerjaan. Masukkan saja dia ke kolom data lookup. Nanti di sini kita buat untuk nilai 0, artinya untuk nilai dari 0 sampai 59 itu tidak lulus. Ya udah, kita tulis tidak lulus di sini. Kemudian pada batasan 60 sampai 69, 70 sampai 89, dan 90 sampai 100, kita tulis aja semua di sini lulus, lulus, lulus. Maka hanya membaca dua pilihan, tidak lulus atau lulus, sesuai dengan ketentuan ring yang ada di atas ini. Rumus ini sudah terbaca secara benar semuanya. Tinggal kita copy, maka selesailah kerjaan kita. Sekarang saya akan mengcopy rumus ini dengan cara yang pertama. Kita taruh kursor di sini, kita tarik sampai ke batas ini, lalu kita cari nilai positif di sini sampai tanda hitam seperti ini, lalu klik dua kali. Dia tidak mau. Coba lagi sekali, klik dua kali, tetap tidak mau. Kasusnya apa? Karena pada bagian ini di sini kolom dibaca 2. Nah, kalau untuk mengcopy ini itu baru bisa kalau setiap kolom ini kita normalkan. Klik di sini, kita normalkan kembali, terbaca satu kolom. Klik di sini, kita normalkan kembali, terbaca satu kolom. Klik di sini, kita normalkan kembali, terbaca satu kolom. Klik di sini, kita normalkan kembali, terbaca satu kolom. Jika pada bagian bawah dari tulisan kampus negeri ini kolom-kolomnya sudah membaca satu kolom saja, perhatikan ini semuanya membaca kolom G. Nah, kalau disorot dia bisa seperti ini hanya membaca G, ini hanya membaca G, ini hanya membaca G, dan ini hanya membaca G. Kalau posisi sudah seperti ini, baru bisa di-copy dengan cara yang tadi. Perhatikan, kita sorot dari sini lalu sampai ke ujung sini, lalu pada ujung kursor ini kita klik dua kali. Rumusnya tercopy karena kita sudah normalkan kolom-kolom bawahnya ini kembali menjadi sorotan satu kolom. Tapi tentunya cara itu sangat ribet. Kita bayangkan kalau di sini jumlah kolomnya ada banyak. Untuk cara yang tadi, kelemahannya di sini. Jika kolom-kolom ini sudah terlanjur terformat, dua kolom bergabung menjadi satu kolom, ternyata dengan cara mengcopy kita yang satu lagi, kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus merubah kolom yang ada di bawah ini, yaitu dengan cara ini. Kita klik kursor di bagian ini, lalu
tekan mouse sebelah kiri, tarik sampai ke kampus negeri, lepas mouse, lalu tekan mouse bagian kanan, klik copy, lalu taruh kursor di bawah angka A, lalu klik mouse bagian kiri, tekan dan arahkan sampai ke baris data terakhir, yaitu baris yang ada angka 95 ini. Lalu tekan mouse bagian kanan, lalu tekan paste. Dia bisa terbaca dengan baik tanpa harus merubah kolom-kolom tadi untuk kembali membaca satu kolom. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan cara mengcopy cara pertama dan cara kedua. Jadi kita jangan sampai hanya paham dengan cara yang kedua saja, tapi cara pertama kita lupakan. Karena pada kondisi yang seperti ini justru cara pertama yang lebih mudah dan cara kedua agak mengalami kesulitan. Makanya dari awal cara mengcopy ini saya selalu berikan dua-duanya, karena untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu nanti masing-masing memiliki nilai kurang dan lebih. Kita sudah berhasil membuat rumus, kita sudah berhasil mengkopinya, artinya materi kali ini sudah selesai. Inilah yang saya bisa sampaikan pada materi yang cukup panjang ini, yang durasinya hampir 1 jam lebih sedikit. Mudah-mudahan tidak membuat kejenuhan. Demi ilmu kita tidak perlu harus berpikir jenuh, tapi demi ilmu kita harus rela mengorbankan sedikit waktu untuk menjadi lebih pintar dan lebih memahami. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk memperbaiki kinerja teman-teman semua.